Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Seru berharap semoga kalian tetap sehat-sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan kembali belajar agama Kristen. Tetapi sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Oke, ayo sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus masih memberkati kami Tuhan hingga pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau belajar kembali Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami boleh memahami apapun yang akan kami pelajari Tuhan, dan ajari kami Tuhan agar kami dapat menerapkan itu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, lindungi kami, lindungi orang tua kami, lindungi semua saudara kami, lindungi juga guru kami Tuhan Yesus, agar mereka tetap sehat-sehat selalu. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, terima dan sempurnakan doa kami ini. Amin. Oke, di 2 minggu sebelumnya kamu kan sudah belajar bagaimana ibadah di dalam perjanjian lama dan bagaimana ibadah di dalam perjanjian baru. Nah, untuk kali ini kita akan belajar di bab 3. Sekarang buka buku kamu halaman 17 dulu. Itu bab 3, yaitu ibadah yang berkenan dan ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Oke. Nah, jadi kita membahas di sini bagaimana sih ibadah yang berkenan itu di hadapan Allah dan bagaimana yang tidak berkenan. Oke ya. Nah, buka halaman 18. Oke, ibadah yang berkenan dan ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Oke, kita semua sama-sama tahu kan bahwa Tuhan itu, Allah itu adalah Dia yang Maha Tahu. Artinya Dia tahu semua apa yang ada di pikiran kita, apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Dia tahu semua. Artinya kita tidak boleh berbohong. Nah, di sini juga Tuhan mau melihat ketika kita beribadah, tujuan kita beribadah itu apa? Motivasi kita beribadah itu apa? Nah, di sini nanti bagaimana ibadah itu berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Oke, nah coba yang pertama, ya, kisah Kain dan Habel. Di pelajaran pertama kemarin saya sudah singgung ini, kisah Kain dan Habel. Bagaimana mereka berdua sama-sama mempersembahkan persembahan kurban kepada Allah. Nah, tapi persembahan siapa yang diterima? Persembahan siapa yang tidak diterima? Persembahan yang diterima adalah persembahan si Habel, sedangkan persembahan si Kain tidak diterima. Ya, lihat di sana, Kain adalah seorang petani yang mengolah tanahnya, sementara adiknya Habel adalah seorang gembala kambing domba. Oke, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah kepada Tuhan, sedangkan Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Kenapa Tuhan menerima atau lebih berkenan kepada persembahan Habel daripada Kain? Karena Tuhan melihat Habel memberikan yang terbaik dari yang dia punya, sedangkan Kain hanya memberikan sebagian dari yang dia punya. Sedangkan Habel tadi memberikan yang terbaik dari yang dia punya. Nah, itu contohnya. Atau juga lihat di bagian kedua, ya, kisah Nabi Yesaya. Oke, Nabi Yesaya itu di sini mencerita bagaimana orang-orang di Sodom. Ya, orang-orang di Sodom. Orang-orang Sodom itu terlihat sangat cinta Tuhan. Mereka beribadah, bernyanyi, berdoa. Ya, tetapi sikap mereka tidak mencerminkan bahwa mereka adalah orang-orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Nah, di sini satu yang mau ditekankan. Ya, artinya ketika kita beribadah bukan hanya ketika kita berdoa, datang ke gereja, bernyanyi, tidak, tapi bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita kepada orang tua, kepada guru, dan kepada teman-teman. Nah, ini juga yang mau dilihat. Ya, jadi yang pertama itulah dari sikap kita, itu yang mau dilihat Tuhan. Oke, jadi percuma kalau kita tiap hari ke gereja, tiap hari ibadah, tiap hari berdoa, tiap hari berdoa, tetapi sikap kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, sama saja sia-sia. Ya, tak ada artinya. Nih, contohnya di sini. Oke, lihat dibaca nanti di bagian kedua. Oke, nah kita lanjut lagi di halaman 20. Ya, saya ceritakan ringkas saja, boleh kamu baca
nanti buku kamu, baca dengan teliti biar kamu lebih paham. Oke, nah yang nomor 3, kisah Yesus dan bait Allah. Bait Allah itu adalah, kalau sekarang kita katakan itulah gereja, bait Allah. Apa yang terjadi di sini? Kalau kamu baca nanti di Markus 11 ayat 15 sampai 19. Ya, di bait Allah, di bait suci itu Yesus marah sampai mengusir orang-orang yang berjualan, dan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang dia hancurkan. Ya, kenapa? Karena Yesus melihat bahwa fungsi dari gereja itu sudah salah, bukan lagi tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ya, kalau kamu lihat di situ, pada waktu itu orang-orang Yahudi beribadah kepada Allah perlu menukarkan uang mereka sebelum mereka membeli hewan kurban. Nah, tetapi yang menjual hewan kurban ini ya melakukan hal yang salah. Itu penukaran uangnya mereka berikan dengan harga yang terlalu tinggi. Nah, di sini juga Yesus marah. Ya, berarti tidak sesuai lagi. Ya. Oke. Nah, yang keempat, kisah Yesus dan pengorbanannya. Siapa yang nggak tahu bagaimana kasih Yesus kepada kita manusia yang berdosa ini? Sejak manusia pertama Adam dan Hawa sudah berdosa, maka sampai sekarang pun kita ada namanya dosa keturunan, sampai sekarang kita berdosa. Nah, dan Yesus Tuhan telah menyelesaikan dosa kita itu dengan apa? Dengan Dia mengorbankan anak satu-satunya, yaitu Yesus Kristus di kayu salib. Ya. Nah, jadi kita orang yang percaya dan beriman, ketika kita percaya dengan itu, maka kita akan beroleh keselamatan. Kita akan masuk surga. Ya, kalau kamu baca di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Ya, kita sudah memperoleh keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Tetapi kita harus mempercayai, beriman, dan melakukan semua perintah Tuhan agar kita memperoleh hidup yang kekal. Ya. Nah, yang kelima, kisah Rasul Paulus dan jemaatnya. Nah, Rasul Paulus ini menceritakan, ya, Rasul Paulus itu menceritakan bagaimana ibadah yang sebenarnya, ibadah yang dikehendaki Tuhan. Kamu lihat di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, di Kolose 3 ayat 23 juga, Yakobus 1 ayat 27, 1 Korintus 10 ayat 31. Dan jadi bagaimana ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan itu? Ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan itulah ibadah yang sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Ibadah yang fokus utamanya adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan, bukan karena alasan lain. Jadi datanglah beribadah kepada Tuhan hanya memang benar-benar kita memuliakan nama Tuhan. Ketika kamu beribadah, datang ke gereja, tujuan kamu hanya untuk, ya, kalau waktu sekolah ada buku bukti mengikuti kebaktian agar terisi, atau biar gak dimarahi orang tua, yang penting pergi ke gereja, ya, atau biar dapat uang jajan, karena pergi ke gereja nanti dikasih uang persembahan, selain uang persembahan dikasih lagi uang jajan. Ya, berarti motivasi kamu, alasan kamu datang beribadah itu salah. Itulah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu. Oke, jadi kamu beribadah itu bukan juga untuk menunjukkan baju saya cantik, ya, saya orangnya cantik, ganteng dan semua, enggak. Tapi Tuhan melihat hati kita, bagaimana kita datang kepada Tuhan. Oke. Nah, buka di halaman 23. Nah, di sana bagaimana melatih diri untuk beribadah berkenan kepada Allah. Oke, yang pertama adalah fokuslah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini yang dari awal saya jelaskan. Tujuan kita beribadahlah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan alasan yang lain. Oke. Yang kedua, jadilah teladan yang baik bagi semua orang. Oke, jadilah teladan yang baik. Nah,
Meskipun kamu masih muda, jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Artinya perbuatan kamu, sikap kamu, cara bicara kamu itu adalah teladan, bisa ditiru orang. Jadi ketika orang melihat kamu, dia melihat Allah di dalam diri kamu. Dia melihat Yesus di dalam diri kamu. Oke. Yang kedua, jadilah saksi Kristus. Nah, sama juga tadi dari perkataan kamu, dari tingkah laku kamu, ya itu mencerminkan bahwa kamu adalah orang yang percaya dengan Kristus. Oke. Yang keempat, ambil waktu doa pribadi dan renungkan firman Tuhan. Oke, ambil waktu doa pribadi dan renungkan firman Tuhan. Oke, artinya setiap hari kamu harus berdoa. Kalau boleh bangun tidur kamu berdoa dan baca firman Tuhan. Oke, bangun tidur berdoa, baca firman Tuhan. Sebelum tidur berdoa. Oke, jadi mau melakukan apapun berdoa. Sebelum makan berdoa. Artinya semuanya kita lakukan hanya untuk kemurahan Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kelima, buatlah keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Keputusan ini artinya tindakan-tindakan yang mau kita ambil. Ya, kita buat keputusannya sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan di dalam kitabnya. Nah, artinya berarti kita harus banyak-banyak membaca firman Tuhan, banyak membaca Alkitab. Oke, cukup sekian pelajaran kita kali ini. Untuk kali ini kita tidak ada tugas. Oke, tetapi tugas-tugas sebelumnya itu harus kamu selesaikan dan kerjakan, kemudian kirim ke guru masing-masing. Tugas pertama kemarin itu adalah foto ketika kamu melakukan ibadah online dan tulis juga ayat Alkitabnya serta judul ibadahnya. Tugas yang kedua itu adalah 10 soal dari tema 1 dan tema 2 kamu jawab, tulis di latihan dan kirim ke guru masing-masing. Oke, nah sebagai ayat hafalan bagi kalian untuk pelajaran kali ini adalah saya ambil itu dari Kolose 3 ayat 23. Oke, Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke. Di dalam video pembelajaran ini, saya juga melampirkan catatan 1 ya. Catatan 1 agama Kristen kelas 6. Nah, catatannya kamu tulis di buku catatan. Kamu tulis dengan rapi ya. Setelah kamu siap tulis, kamu foto, kemudian kamu kirim ke guru agama kamu masing-masing. Oke, deadline pengirimannya atau terakhir pengirimannya tanggal 26 Agustus ya. Kamu tulis dengan rapi ya. Nah, sampai di sini ibadah kita. Untuk menutupnya, kita menutup di dalam doa. Mari lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami boleh memahami yang sudah kami pelajari dan boleh kami melakukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, ajari kami Tuhan agar kami semakin rajin lagi beribadah kepada Tuhan, semakin rajin berdoa, semakin rajin belajar. Berkati kami Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya, berikan kami selalu kesehatan. Ampuni kami Tuhan dosa-dosa kami, agar kami menjadi layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, terima dan sempurnakan doa kami ini. Amin. Selamat berjumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Bye-bye.